Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Dewi Tarama Aisyah dengan NIM 111210194. Perkenalkan, nama saya Maria Tersia Pabal dengan NIM 112100202. Kami dari Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945. Di sini kami membuat video presentasi guna untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang dibimbing oleh Pak Edi Wahyudi, SH, MSI. Topik pembahasan pengertian hukum administrasi negara. Dalam pembahasan yang pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari hukum administrasi negara. Istilah hukum administrasi negara dikenal dengan berbagai sinonim, yaitu hukum tata usaha negara, hukum tata pemerintahan, dan hukum administrasi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti, yaitu mengenai pengertian hukum administrasi negara, terlebih dahulu kita harus memahami pengertian dari hukum dan pengertian dari administrasi negara. Pengertian hukum menurut JCT Simorangkir SH dan Waryono Sastro Pranoto SH mengatakan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Menurut R. Suroso SH, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta menjatuhkan sanksi hukum bagi yang melarangnya. Selanjutnya yaitu pengertian dari administrasi negara. Di Mock dan LB Koning, administrasi negara adalah kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya. Sedangkan menurut Sofwan Batri berpendapat administrasi negara adalah segala kegiatan aparatur negara atau pemerintah yang semuanya untuk melayani kepentingan publik. Selanjutnya kita akan masuki inti dari pembahasan ini, yaitu mengenai pengertian hukum administrasi negara. Menurut Syahran Basah, hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara dan juga melindungi administrasi negara itu sendiri. Sedang menurut Mohsan, hukum administrasi negara diartikan pula sebagai rangkaian aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana alat-alat kelengkapan negara menjalankan tugasnya. Menurut Van Apeldoorn, hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Setelah penjelasan tersebut tentang apa yang dimaksud dengan hukum dan administrasi negara, maka yang dimaksud dengan hukum administrasi negara adalah keseluruhan peraturan tentang aparatur pemerintah dalam melakukan berbagai aktivitas atau tugas-tugas negara guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Materi selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup hukum administrasi negara. Sondang P. Siagian mengartikan administrasi negara sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari satu negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Adapun ruang lingkup dari hukum administrasi negara adalah pertalian erat dengan tugas dan wewenang lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah, perhubungan kekuasaan antar lembaga daerah dan antar lembaga negara dengan warga masyarakat, serta memberikan jaminan kepada keduanya, yakni kepada warga masyarakat dan administrasi negara itu sendiri. Ruang lingkup hukum administrasi negara. Yang pertama berkenaan dengan kekuasaan eksekutif. Namun, pengertian kekuasaan eksekutif tidak sama dengan apa yang dimaksud dalam konsep trias politika. Kekuasaan eksekutif tersebut harus dipahami dalam dua hal. Yang pertama yaitu terminologi dan dinamika yang ada. Secara terminologi, hukum administrasi negara disebut juga dengan bestureh, dengan unsur utama bestur. Ruang lingkup bestur adalah fungsi pemerintahan di luar fungsi pembentukan peraturan atau regelgeving dan peradilan atau rechtspraak. Prajudi Atmosudirjo mengemukakan bahwa ada 6 ruang lingkup yang dipelajari di hukum administrasi negara. 1. Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara. 2. Hukum tentang badan-badan negara. 3. Hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang memiliki sifat yuridis. 4. Hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. 5. Hukum administrasi negara pemerintah daerah dan wilayah yang dibagi atas hukum administrasi kepegawaian, hukum administrasi keuangan, hukum administrasi material, dan hukum administrasi perusahaan negara.
Dan yang terakhir yaitu 6. Hukum tentang peradilan administrasi negara. Hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Tata negara berarti sistem tata negara yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan substansi norma kenegaraan. Hukum tata negara dapat dikatakan merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur organ atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara. Hukum administrasi negara. Menurut Sondang P. Siagian, mengartikan administrasi negara sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari satu negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Hubungan HAN dan HTN. Terdapat dua golongan pendapat mengenai hubungan HAN dan HTN. Golongan pertama menyatakan ada perbedaan yuridis prinsipal antara HAN dan HTN. Para ahli yang berpendapat bahwa ada perbedaan yuridis prinsipal antara HAN dan HTN adalah Oppenheim, Van Vollenhoven, dan Lockman. Golongan kedua menyatakan tidak ada perbedaan yuridis prinsipil antara HAN dengan HTN. Pendapat kedua yang menyatakan tidak ada perbedaan yuridis prinsipil antara HAN dan HTN diikuti oleh Kranenburg, Prince, dan Prajudi Atmosudirjo. Hubungan HAN dengan HTN menurut para ahli. Yang pertama menurut Oppenheim. Ia menyatakan bahwa yang dipersoalkan HTN adalah negara dalam keadaan berhenti, sedangkan HAN adalah peraturan-peraturan hukum mengenai negara dalam keadaan bergerak. HTN merupakan kumpulan peraturan-peraturan hukum yang membentuk alat-alat perlengkapan negara dan memberikan kepadanya wewenang yang membagi-bagikan tugas pekerjaan dari pemerintahan modern antara beberapa alat-alat perlengkapan negara di tingkat tinggi dan tingkat rendah. HAN adalah sekumpulan peraturan-peraturan hukum yang mengikat perlengkapan tinggi maupun yang rendah dalam menggunakan wewenangnya yang telah diberikan atau ditetapkan dalam HTN. Yang kedua, Van Vollenhoven menyatakan bahwa yang termasuk di dalam HAN adalah semua peraturan hukum nasional sesudah dikurangi HTN material, hukum perdana material, dan hukum pidana material. Hubungan antara HTN dengan HAN yaitu bahwa badan-badan kenegaraan memperoleh wewenang dari HTN dan badan-badan kenegaraan itu menggunakan wewenangnya harus berdasarkan atau sesuai dengan HAN. Ketiga, Lockman. Ia mengemukakan bahwa HTN merupakan suatu pelajaran tentang kompetensi, sedangkan HAN atau HTP merupakan suatu pelajaran tentang perhubungan hukum istimewa. Subjek hukum HAN. Yang pertama, pegawai negeri. Dimaksudkan dengan pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, sujabatan. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam rangka susunan suatu satuan organisasi. Kalau kedudukan itu berada dalam lingkup pemerintahan, maka jabatan yang dimaksud adalah jabatan negeri. Jabatan negeri adalah jabatan yang memiliki perintah. Ketiga, jawatan, dinas, dan BUMN atau BUMD. Dinas dirumuskan sebagai sekelompok bagian organisasi yang secara khusus mengerjakan suatu tugas fungsional tertentu yang bersifat homogen. Di bidang administrasi negara, organisasi demikian ini dinamakan dinas publik, yaitu organisasi yang bertugas menyelenggarakan kepentingan umum. Yang keempat, daerah-daerah swapraja dan swatantra meliputi daerah kabupaten atau kota dan provinsi. Daerah ini adalah suatu kesatuan wilayah dalam organisasi negara yang karena kelahirannya disebabkan mungkin didasarkan atas hak swapraja yang diakui ataukah karena hak otonom yang diperolehnya. Sebagai kesatuan wilayah di dalam perkembangannya, ia berhak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dalam wilayah kekuasaan negara. Kelima, negara. Negara adalah organisasi dari sekumpulan rakyat yang mendiami wilayah tertentu
dan diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan kedaulatan yang diperolehnya dan dimilikinya. Di dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, maka negara berhak melindungi, mengurus dan mengatur dirinya sebagai organisasi, sehingga pada gilirannya ia berkewajiban mencapai tujuan yang ditetapkannya. Menurut Marbun dan Mahfud MD, sumber hukum administrasi negara dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara mengatakan bahwa pada umumnya yang dimaksudkan dengan sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan hukum tersebut. Sedangkan menurut Jimli Ashidik dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara mengemukakan bahwa perkataan sumber hukum lebih menunjukkan kepada pengartian tempat dari mana asal muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal. Selanjutnya, menurut Marbun dan Mahfud MD terdapat dua macam sumber hukum, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Menurut Marbun dan Mahfud MD, yang dimaksud dengan sumber hukum material adalah faktor-faktor yang ikut mempengaruhi isi dari aturan adalah historis, filosofis, dan sosiologis antropologis. Yang kedua yaitu sumber hukum formal, yaitu berbagai bentuk aturan hukum yang ada. Sumber hukum administrasi negara dalam arti formal ini terdiri dari peraturan perundang-undangan praktik administrasi negara, atau hukum tidak tertulis, atau kebiasaan, atau konvensi jurisprudensi, atau putusan hakim sebelumnya, dan doktrin. Sekian presentasi video dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati.